Antraks kembali mewabah di Gunung Kidul, Yogyakarta. Ini bukan pertama kalinya penyakit yang satu ini membawa petaka. Lalu apa yang membuat kejadiannya bolak-balik berulang? Kita diskusi. Antraks kemunculannya pertama kali di Indonesia sudah lebih dari 1 abad lalu. Mungkin ada yang pernah ingat dengan julukan sapi gila. Nah, ternyata setiap tahunnya ada aja kemunculan kasus antraks. Kasusnya yang terkini, 87 warga positif antraks di Gunung Kidul, Yogyakarta. 3 meninggal dunia, 1 diantaranya positif, 2 lainnya suspek. Gimana sih awal mulanya? Usut punya usut, mewabahnya antraks ini nggak lepas dari tradisi masyarakat yang dikenal dengan nama tradisi memberandu. Nah, bagi warga masyarakat, ternak itu ibarat tabungan, investasi yang akan mereka jual di masa yang akan datang. Jadi kalau misalnya ternaknya sakit atau bahkan mati, otomatis si pemilik ternak ini merugi dong. Nah, atas dasar sikap kemanusiaan kepada sesama warga masyarakat, para tetangganya, ini mereka biasakan patungan untuk sama-sama beli ternak yang sudah sakit atau bahkan mati ini. Dagingnya kemudian dibagi-bagikan untuk dimakan bersama-sama. Nah, ini nih yang masih jadi PR-nya, yaitu bagaimana mengedukasi masyarakatnya. Cara mengatasinya ya sama, bagaimana tidak menular gitu loh. Tapi saya juga tidak mengerti literasi apa yang mungkin perlu diberikan pada masyarakat ya. Gejala antraks itu ada pada sapi seperti apa, harus dengan kelengkapan apa ya, untuk cara mengobati dan untuk tidak dimakan dagingnya, misalnya gitu loh. Seperti yang kemarin kan juga akhirnya tahu-tahu mati tapi terus disembelih terus dimakan bersama. Nah, ya kenapa hal seperti ini selalu terulang? Salam Dandi di sini kemarin kan sudah, setelah ada kabar antraks, warga itu kumpul mas, itu pembukaan. Nah, itu mulai saat ini itu berarti mau diadakan untuk saat ini. Jadi kalau ada sapi mati, warga sepakat untuk dipendam. Gimana sosiolog melihat fenomena ini? Kelompok masyarakat yang memang sadar, literasinya bagus, ya dia nggak mau makan. Tapi ada masyarakat yang terhadap itu semua dia manut budayanya, ya ikut aja gitu. Jadi saya pikir harusnya supaya tepat sasaran gitu ya, itu disosialisasikan ke kelompok masyarakat yang memang menjadi sasaran literasi gitu Mas Agi. Saya nggak menyalahkan tradisinya, tradition is tradition gitu kan. Tapi kalau ngomong soal sehat sama tidak, nah itu butuh intervensi dari masyarakat, dari pemerintah, mulai dari dinas sampai dengan lokal dan pemuka agama. Masalahnya, walaupun antraks bukan penyakit baru, tapi pengetahuan masyarakatnya masih sangat terbatas. Penyakit ini disebabkan bakteri Bacillus anthracis, menginfeksi hewan dan bisa menular ke manusia, tapi tidak dapat ditularkan antar manusia. Antraks dapat ditularkan apabila ada kontak kulit dengan hewan yang terjangkit, mengkonsumsi daging hewan yang terinfeksi, dan menghirup spora antraks dari kulit atau bulu hewan. Waspadai gejalanya, mulai dari ruam dan kemerahan pada kulit, demam, lemas, diare, mual, muntah, hingga radang tenggorokan dan sulit bernafas. Dari gejalanya ada 3 jenis antraks, yaitu antraks kulit, antraks saluran pencernaan, dan antraks pernafasan. Jenis ini yang paling berbahaya karena bisa menjalar sampai selaput otak dan bahkan menyebabkan kematian. Terus pertanyaannya, kenapa sih wabah ini terus berulang di Yogyakarta? Ini dia jumlah kasus positifnya selama 7 tahun terakhir. Selalu atau praktis selalu kejadian yang terjadi itu karena orang mengkonsumsi sapi binatang yang sakit. Itu hampir selalu. Saya kira selalu, karena saya belum pernah mendapat laporan di Indonesia yang tidak ada konsumsi apapun tiba-tiba sakit gitu ya. Jadi katakanlah hampir selalu konsumsi binatang yang sakit. Jadi kalau ditanya kenapa berulang, karena kalau ada binatang yang sakit dan bahkan binatang yang mati karena sakit,
itu kemudian dikonsumsi oleh orang. Itu yang membuat kemudian balik lagi penyakitnya. Ini faktanya, spora antraks bisa bertahan berpuluh-puluh tahun di dalam tanah, kemudian di bangkai hewan yang sudah dikubur, dan bahkan ketika dagingnya sudah dimasak dengan matang, bakterinya ini nggak akan mati. Itulah kenapa hewan yang terinfeksi antraks ini nggak cuma bisa dikubur, tapi juga harus dimusnahkan dengan cara dibakar. Supaya jangan sampai Indonesia dinilai gagal menuntaskan wabah, gimana sih pendekatan penanganan yang tepat? Nah, karena ini pada hewan dan pada manusia, dan juga karena tadi Anda sudah bicara tentang spora, ini juga ditemukan di tanah, jadi kan ada 3 aspek, ada aspek hewan, ada aspek manusia, ada aspek lingkungan. Karena itulah harusnya pendekatannya adalah sekarang yang kita kenal sebagai pendekatan One Health. Pendekatan One Health itu kerja bersama antara kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan kesehatan lingkungan untuk berjalan bersama-sama menanggulangi masalah penyakit. Bukan hanya antraks sebenarnya, banyak sekali masalah kesehatan ini yang perlu diselesaikan dengan pendekatan One Health. Ibarat pepatah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi kerjasama semua pihak bukan cuma dalam hal penanggulangan ketika wabahnya sudah kemana-mana dan bahkan makan korban jiwa. Tapi juga kerja sama-sama untuk saling mengingatkan secara konsisten nih kepada warganya. Jangan lupa loh, wabahnya pernah ada. Jangan sampai muncul lagi. Makasih udah diskusi, lanjut diskusi di kolom komentar.